Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Yudin Takyudin, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmatnya. Kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya dapat mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Cahaya Gumilang selaku moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota yang akan mempresentasikan materinya, yaitu yang pertama saya sendiri, Cahaya Gumilang, dengan NPM 2102-126, dan juga rekan saya nama Farid Suherman dengan NPM 2102-125. Dalam materi yang akan kami presentasikan dengan berjudul Ekonomi Islam, ini memiliki 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam, lalu yang kedua, pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, yang ketiga, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yang keempat, sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, yang kelima, filantropi Islam yang terdiri dari zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita memulai untuk presentasinya yang akan dimulai langsung oleh saudara Cahaya Gumilang. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Pengertian ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu adalah Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini. Agar mencapai kesejahteraan sosial, norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT. Lalu untuk materi yang kedua yaitu pengertian ekonomi Islam menurut para ahli. Terdapat 5 pengertian ekonomi Islam menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama dari Yusuf Qaradawi, dan yang kedua dari Feza Rifai dan Adi Bukhari, lalu yang ketiga dari Muhammad Abdul Manan, lalu yang keempat ada Khursyid Ahmad, lalu yang kelima ada Muhammad Najatullah Al-Sidi. Dari kelima pengertian menurut para ahli ini, di sini saya akan mengambil satu saja, yaitu dari Muhammad Najatullah Al-Sidi, yang menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat muslim memakai pacuan yaitu dari Al-Quran, dari Sunnah, akal, dan pengalaman jadi acuannya. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam, yaitu Tauhid. Prinsip Tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT. Segala aktivitas manusia dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Nilai Tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu yang pertama ada kepemilikan. Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT menurut Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 55. Adapun manusia berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu yang kedua, keadilan dalam berusaha. Arti keadilan menurut Islam bukanlah sama rata, melainkan secara garis besar, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Al-Quran surat Al-Jumrah surat ke-62 ayat 10 yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi,
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya agar kamu beruntung. Lalu yang ketiga ada kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan kelompok semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berkelompok dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil alamin. Pertumbuhan ekonomi penting namun harus tetap menjaga keseimbangan dan kesejahteraan spiritual dan kelestarian dalam sebagaimana firman-Nya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 11. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh saudara Fahrid. Untuk saudara Fahrid dipersilahkan untuk menjelaskan. Ekosistem Islam dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaan berlandaskan dengan sebagai syariat, yaitu Islam, dan selalu pedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan macam kegiatan lain. Sistem ekonomi diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, serta terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zolim, ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Islam dalam berbagai persona seperti produksi, distribusi, piutang, pendapatan, serta belanja negara termasuk ke dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi didasarkan pada 3 pondasi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Pengalaman syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak tergantung. Dasar syariah adalah pembimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mendapatkan moralitas dan etik untuk mencapai tujuan. Dari pondasi ini muncul 5 prinsip ekonomi, yaitu tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Keadilan. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Menegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial, ekonomi, dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisah dari moral Islam. Adapun kebebasan dalam tanggung jawab, Islam menunjukkan tinggi hak-hak individu namun tidak dalam perhatian sebebas-bebasnya. Kebebasan individu diatur oleh syariah Islam di mana ia memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan individu akan ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan inilah salah satu dari pengertian. Lalu untuk poin yang kedua ada maslahah. Maslahah adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariat Islam itu sendiri. Secara umum, maslahah diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga ada keseimbangan atau wastahiyah. Adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan juga tidak berkelebihan. Tapi pada saat yang sama, wastahiyah bukan sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Lalu yang poin yang B yaitu kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat ini memiliki 2 poin. Yang pertama ada makna kesejahteraan. Lalu makna kesejahteraan ini memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional. Kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam sistem ekonomi konvensional, akan tetapi terjadi terminologi yang kontroversial karena mempunyai banyak pengertian.
Lalu yang kedua ada kesejahteraan dalam perspektif masyarakat modern. Definisi kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan dalam perspektif Islam. Islam istilah menurut Lalu yang ketiga ada kesejahteraan dalam perspektif Islam. Istilah umum yang digunakan dalam mendeskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam adalah falah. Konsepsi falah mengacu pada tujuan syariat Islam yang juga tujuan ekonomi Islam yaitu terrealisir. Lalu untuk poin yang kedua yaitu kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai seperti dogma, norma, dan ajaran Islam atau variabel keimanan sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi, dan distribusi barang, dan juga jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar. Sehingga terjalin keselarasan dan keseimbangan antara kepanitiaan individu, kelompok dengan hukum pasar yang diformulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembaga sosial ekonomi masyarakat. Dan dalam bentuk kebijakan yang berasaskan nilai-nilai keimanan. Sehingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang komprehensif yang dapat mengantarkan individu dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan terhormat atau hayatan toyibah dunia dan akhirat. Masa kekhalifahan dunia dalam pemimpinan Islam Umar bin Khattab juga telah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam ini mampu menciptakan kesejahteraan. Pada masa ini, angka kemiskinan berhasil ditekankan sehingga sangat sulit menjumpai orang yang berhak menerima zakat. Lalu untuk pembahasan yang kelima yaitu filantropi Islam. Istilah filantropi berasal dari bahasa filantropia atau dalam bahasa Yunani philo dan atropos yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi dapat pula berarti cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama. Secara lebih luas, filantropi akar katanya berasal dari loving people, sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia. Sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan bahkan sebelum Islam. Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga JIS dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam, JIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama, yaitu bersedekah atau filantropi. Perbedaan perspektif dalam memakai filantropi Islam setidaknya memiliki konsekuensi terhadap gerakan filantropi itu sendiri, baik dilihat dari perspektif hukum Islam atau fikih, hukum positif, dan aspek kelembagaannya. Tradisi filantropi Islam atau kedermawanan setidaknya bisa dipahami dengan dua cara. Yang pertama, kedermawanan yang bersifat wajib bagi seluruh kaum muslim untuk membayarkan yaitu zakat. Yang kedua, kedermawanan yang tidak bersifat wajib atau sekedar anjuran dalam pembayarannya, yaitu seperti melakukan infak, sedekah ataupun wakaf. Lalu untuk zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Ada berbagai macam zakat seperti zakat mal atau zakat harta hingga zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Pengertian zakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu zakat yang artinya bersih, suci, subur, ataupun berkembang. Lalu untuk wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus. Lalu ada infak. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya.
Ataupun menurut istilahnya, infak berarti mengeluarkan harta yang taib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Lalu yang terakhir ada sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sedekah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi daripada zakat ataupun infak. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya harap penjelasan ini dapat memberikan dan menambahkan wawasan bagi kalian semua. Dan jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.